Dalam mengunggah sebuah video yang ada kartu ATM berwarna hitam. Nah, banyak sekali sebagian dari netizen yang mengait-ngaitkan itu adalah menyindir Aisar. Tapi mari kita prediksi di sini, apakah benar dia menyindir Aisar terkait dari unggahan video tersebut? Tentunya teman-teman, seseorang mengunggah video pasti ada niat. Video itu untuk senang-senang belaka atau untuk ditujukan kepada siapa? Apakah itu ada kaitannya dengan Aisar? Usaha dari video tersebut bisa dibilang karya dari Fadly yang diusahakan untuk tujuan tertentu. Makanya di sini ada simbol kreasi. Tujuannya untuk apa? Untuk perasaan, untuk merasakan selama ini mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Ada perasaan kejengkelan yang ingin diluapkan di sini, makanya ada simbol perasaan. Perasaan seperti apakah? Atas rejection. Rejection ini artinya penolakan. Atas dimana kita juga tahu fansnya Fuji ini juga militan. Fansnya Aisar ternyata juga militan. Mereka sama-sama memiliki haters yang besar, yang banyak. Dan tentunya Fadly ini ada kaitannya dengan Fuji sebagai kakak yang melindungi adiknya. Dan kita tahu saat ini rame di media sosial terkait dari Fuji dengan Aisar yang kemarin itu Aisar sudah unfollow Fuji ya. Jadi berita ini saya baca di media sosial, entah benar entah tidak, karena berita ini kan kadang-kadang hoax dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu apa yang diunggah Fadly itu ada kaitannya dengan penolakan. Jadi ada kaitannya dengan dimana Fuji tidak merespon Aisar kala itu. Juga ada penolakan dari kakaknya Fuji yang tidak menginginkan adiknya dimanfaati, nah dan lain sebagainya. Di sini adalah ada kaitannya dengan itu, penolakan. Kemudian, nah kenapa kamu melakukan seperti itu? Ini dipertanyakan loh ya. Sebagai publik figur tentunya yang pertama harus bisa menjaga perasaan. Tidak semua unek-unek itu dikeluarkan di media sosial. Apalagi hal itu akan bisa menjadi blunder untuk dirinya. Ini ya, saya bilang blunder karena di sini fansnya Aisar juga banyak. Jadi kuat mana fansnya Aisar dengan Fuji? Nah sebenarnya sebagai publik figur harus bisa mengkondisikan. Ketika mengetahui fansnya ini sangat seperti itu, harusnya tidak mengungkapkan atau tidak membuat video atau tayangan atau unggahan yang bisa memicu adanya kebangkitan kemarahan dari fansnya atau dari hatersnya. Nah kalau video seperti itu kan juga membuat kita tanda tanya, ada apa gerangan Fadly itu mengunggah sebuah video yang seperti itu. Nah ternyata memang ada perasaan-perasaan yang ingin diungkapkan di sini terkait dari sebuah penolakan, terkait dari sebuah ketidaksetujuan hubungan Fuji dengan Aisar. Rentetannya nanti kalau ditarik benang merahnya ke arah sini, penolakan. Nah, ketika ada penolakan, kala itu kan banyak sekali penggemar Fuji ini yang menginginkan Fuji dengan Aisar ini menjalin sebuah hubungan. Tapi ternyata yang kita lihat saat ini Fuji lebih dekat dengan Farel. Walaupun juga ada berita bahwa Farel ini dengan Fuji hanya gimmick. Karena bapaknya Farel ketika diunggah sebagai bintang tamu di sebuah acara di televisi mengungkapkan kalau Farel ini serius pasti akan dikenalkan kepada dia. Tapi hingga saat ini hubungan Fuji dengan Farel tidak dikenalkan pada ayahnya. Bahkan raut muka Atala juga ada kepanikan saat ayahnya mengatakan seperti itu.
Kemudian teman-teman, apa sih sebenarnya yang dirasakan Fadli ini terkait dari Aisar? Mengapa sampai mengunggah sudah tidak ada lagi yang manfaati adik gue, kemudian mengunggah sebuah video tersebut ya? Apa sih yang dirasakan ini? Vanity ini menang-menang, arogansi dan lain sebagainya. Nah, di sini dari Fadli ini merasa dia kedudukannya lebih tinggi dari Aisar kala itu. Makanya dia kalau bertemu dengan Aisar bicaranya sering nyelekit ya. Kita tahu sendiri tayangan di media sosial seperti apa kata-kata Fadli ketika berkomunikasi dengan Aisar. Ini ada merasa bahwa kedudukan dia lebih tinggi daripada Aisar. Dia merasa kalau Aisar mendompleng nama besarnya Fuji dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol vanity. Merasa lebih tinggi daripada Aisar di dunia hiburan di negara Indonesia. Ya kalau dilihat dari followersnya memang Fuji lebih banyak jauh daripada Aisar ya. Dan ketika Aisar menyebut-nyebut nama Fuji, kita tidak bisa tutup mata, memang followernya Aisar sangat begitu naik kala itu. Nah, itu yang membuat Fadli ini ada vanity. Karena adiknya kan Ratu VIP dipertitokan dan lain sebagainya. Selanjutnya, apalagi perasaanmu kepada Aisar? Miracle, berharap ada sebuah keajaiban. Nah, berharap keajaiban yang seperti apa? Disipating. Jadi berharap Aisar ini sudah tidak mendekati Fuji dalam bentuk apapun. Ya, ini harapannya seperti itu karena semuanya itu akan disipating, akan sia-sia belaka usahamu untuk bisa mendekati Fuji. Ada simbol destiny. Tapi yang namanya manusia berusaha, kadang-kadang takdir menentukan lain. Makanya di sini untuk Fadli, kamu boleh untuk beranggapan Aisar seperti itu. Kamu juga boleh melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk menjaga adikmu agar tidak dimanfaati oleh siapapun. Tapi semuanya itu ada destiny. Ada nasib baik dan nasib buruk yang akan ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Berusaha boleh, tapi jangan ada vanity sebenarnya. Jangan ada kesombongan, jangan ada kearoganan, jangan ada merasa baik sendiri dan lain sebagainya. Karena semuanya itu juga ada nasib baik dan nasib buruk. Ya, jadi di sini untuk Fadli dinasehati jangan seperti itu. Semua unek-unek harus diluapkan di media sosial karena itu akan memancing dari amarah kedua belah pihak. Dari fansnya Fuji akan menyerang Aisar, dari fansnya Aisar juga akan menyerang dari fansnya Fuji. Jadinya sebenarnya masalah serang menyerang ini timbulnya dari mereka sendiri. Dari Fuji, dari keluarga Fuji, juga dari Aisar dan keluarga Aisar. Sumbernya di sini. Sehingga masyarakat atau netizen memberikan perhatian kepada berita-berita tersebut, baik perhatian buruk maupun perhatian yang baik ya. Kemudian teman-teman, ada nasihat apa lagi untuk Fadli ini? Forgiveness. Kamu harus bisa memaafkan di sini. Seandainya ada seseorang yang kamu duga sudah manfaati adikmu, harus bisa memaafkan loh. Ini Fadli ini ya. Jangan kebencian pada seseorang, emosi pada seseorang disimpan begitu saja sehingga sewaktu-waktu ketika ada pemicu setitik saja bisa meledak. Jadi teman-teman, nggak bisa dipungkiri memang
unggahan dari Fadly itu ada kaitan dengan penolakan dari keluarganya kepada Aisar. Dan dari penolakan tersebut terjadilah dua kubu fansnya. Dan dari dua kubu ini membuat rame di dunia media sosial, pertekan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Fadly sampai mengunggah seperti itu? Karena ada vanity. Nah, di sini ada kaitannya juga dengan podcastnya Denny Sumargo, di mana Aisar sudah mengungkapkan latar belakangnya yang memang kaya, seorang pengusaha dan lain sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan ATM yang di videonya Fadly tersebut. Ada kaitannya dengan hal itu. Dari videonya Fadly itu kan ada di mana Fadly mengambil sesuatu dengan kartu ATM yang berwarna hitam itu, kemudian sesuatu benda tersebut mau dimasukkan di sebuah botol tapi ternyata meleset. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Usaha-usaha sebagai bentuk karya, perluasan. Oh, ini ada kaitannya di mana Fadly ini beranggapan atau memiliki pemikiran bahwa Aisar datang ke Indonesia untuk meluaskan atau untuk mendapatkan follower yang banyak dengan mendompleng nama ketenaran Fuji. Tetapi semuanya itu ternyata tidak mendapatkan respon baik dari keluarga Fuji. Makanya tujuannya kan dengan mengambil benda dengan ATM itu tadi dimasukkan di sebuah botol ya, tapi melenceng. Jadi maksudnya di sini tujuan Aisar tidak berhasil untuk bisa masuk ke keluarga Fuji, dikarenakan dari keluarga Fuji sudah melakukan proteksi seperti itu. Dari video tersebut bisa diartikan tujuan Aisar tidak berhasil. Makanya ketika dia mengeruk sesuatu dengan kartu ATM-nya akan dimasukkan botol, ternyata meleset. Itu memang menyindir Aisar dari video tersebut. Nah, sebenarnya Aisar dengan Fuji ini sudah sedikit demi sedikit ayem. Tapi dengan adanya video tersebut makin membara kembali, muncul kembali emosi-emosi dari para haters, dari para penggemarnya dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Sebenarnya teman-teman, kalau Fadly bilang jangan ada yang manfaati adikku, hal semacam itu sebenarnya dia juga manfaati situasi dan kondisi yang berjalan saat ini. Keadaan sudah tenang-tenang, kenapa dia sampai mengunggah video tersebut? Tujuannya apa? Yaitu tadi ingin mengungkapkan perasaannya, kekesalannya kepada Aisar, di mana dari keluarganya ini kan sudah tidak menghendaki Aisar bersama Fuji, makanya melakukan proteksi dan lain sebagainya.